Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama Ibu Ilian dan Ibu Eti. Keduanya adalah tenaga pendidik di MTS Negeri 1 Banyumas. Ibu izin, saya dapat kabar siswa-siswi Ibu dapat prestasi di kejuaraan atau di Porseni Madrasah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005. Ini Ibu punya metode bagaimana nih Bu? Kok bisa putra-putrinya menjadi punya prestasi Bu? Itu. Dari baik, alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Bapak. Alhamdulillah, anak-anak kami berkesempatan mengikuti lomba posisi tingkat Jateng dan menjadi juara. Selama ini kan memang sudah mengikuti seleksi dulu di tingkat Banyumas. Alhamdulillah menjadi juara 1 sehingga bisa mewakili kabupaten untuk maju di tingkat provinsi. Nah, selama persiapannya menuju ke tingkat provinsi itu tentunya kami itu berlatih secara rutin. Baik itu secara online karena kami selama masa persiapan itu kan ada jeda libur. Jadi ketika libur kami tetap latihan meskipun kadang secara online. Tapi tentunya di sini kami juga ketemu anak-anak untuk melatih terus hafalannya, melatih penampilannya, baik dari segi penampilan anak, terus mempersiapkan anak dengan baik. Gitu. Nah, kalau boleh juga Bu ceritakan Bu, suka dukanya dalam membimbing ini, adakah yang paling nggak enak ini Bu? Kok bisa sampai nggak enak itu bisa jadi juara ini masalahnya. Kalau dari bahasa Arab dulu. Iya. Kalau dari bahasa Arab kebetulan kan itu jelas bukan bahasa kami, itu kan bahasa Arab, bahasa asing. Tentu untuk proses menghafalnya itu Bapak, yang butuh waktu lama itu di proses menghafalnya. Jadi kalau anak-anak sudah lancar itu kita bisa melatih intonasinya, bisa melatih penampilannya, melatih ekspresinya, melatih dinamika ketika menyampaikan ceritanya. Tapi sebelum itu kan anak harus menghafal dulu. Berarti kami itu harus benar-benar telaten dalam menerima anak itu supaya hafal itu. Jadi sedikit demi sedikit dari per paragraf, per apa kita benerin, kita hafalannya itu benar-benar kita anak itu sampai benar-benar hafal dulu. Jadi yang menurut kalau dari bahasa Arab dulu itu memang dari segi hafalannya itu yang memakan waktu lebih lama. Setelah itu anak sudah hafal, baru kita tempat dari intonasinya, ekspresinya, penampilannya, dinamikanya, sampai penampilannya dari ujung rambut ke ujung Oh kaki, gitu. seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga Bu, tentunya yang disampaikan barusan pasti ada yang dirahasiakan juga nih. Mungkin ada trik khusus yang bisa saya bisa dikasih tahu kalau boleh nih Bu. Monggo Bu. Ini tadi dari bahasa Arab. Iya. Kalau dari bahasa Inggris ya sebenarnya trik dan yang sebenarnya yang bisa kita share juga, dan ini berlaku untuk semuanya. Intinya adalah ketelatenan kita pembimbing untuk benar-benar satu membimbing anak, dua dekat dengan anak, itu yang penting. Apalagi kalau untuk bahasa Inggris kan lombanya adalah storytelling. Itu bukan hanya karena English storytelling, bukan hanya pada kosakata penguasaannya, tapi juga bagaimana memahami seluruh makna ceritanya. Itu yang penting ya, karena harus bisa berakting seperti yang diceritakan, itu yang susah. Berarti ekspresi menentukan sekali ini ya. Ada marah, ada anak. Kemarin kebetulan karena ceritanya adalah Nabi Ibrahim dari kecil hingga besar, dia harus bisa bersuara Ibrahim kecil, bersuara Ibrahim besar. Kemudian ada Raja Namrud yang suara beda, yang bengis kejam, itu harus benar-benar mempelajari watak masing-masing yang dia perankan dulu sebelum nanti dia benar-benar on stage. Jadi selain tadi dari teks yang tentu saja disediakan atau anak menyediakan, kebetulan kalau bahasa Inggris kami minta anak yang menyediakan juga, jadi saling ya. Anak juga boleh memberi masukan, jadi benar-benar anak juga kita perluas wawasannya, bukan hanya dia berniat untuk lomba, tapi dia juga harus benar-benar mempelajari bahasa Inggris secara menyeluruh sebelum dia nanti benar-benar siap di atas stage gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau untuk storytelling itu lebih banyak aspeknya. Pernah nggak Bu, pada saat latihan mestinya ini situasinya suatu sedih ya, kemudian ekspresinya jadi ketawa gitu? Banyak terjadi ya. Itu karena belum bisa menjiwai. Tapi kalau
akhir ke sini-sini memang kalau sudah bisa menggilai, bahkan kita pun yang melakukan pun itu terbawa seperti itu. Saat dia memerankan orang marah, kita pun terbawa marah seperti itu. Itu alhamdulillah semakin ke sini sudah seperti itu, meskipun prosesnya panjang sekali. Oh gitu. Tadi ya kan, Nah, tawa karena harus marah dan lain-lain. nah kemudian ini untuk yang bahasa Arab juga ini dipersiapkan untuk maju ke tingkat nasional. Ini akan lebih intens lagi dengan kemarin atau sudah cukup, Bu? Untuk maju ke tingkat nasional, otomatis kami benar-benar ini mempersiapkan dengan baik. Selain metode latihannya yang ditingkatkan lagi, latihan rutinnya, kami juga sebenarnya dari mulai di tingkat provinsi pun sudah berkomunikasi intens dengan orang tua tentunya, karena kami juga sama-sama di rumah itu saling memantau anak latihan apa tidak, anak seperti apa, terus minta doanya juga dari segala aspek orang tua, tentunya minta didoakan anaknya seperti itu. Jadi otomatis di tingkat nasional ini latihan pasti akan lebih intens lagi. Terus mungkin kami akan mencari, mungkin kalau kemarin mungkin dengan intonasi seperti ini, kami akan mencoba yang baru lagi biar anak-anak juga tidak bosan. Tentunya kalau dari kabupaten, provinsi, nasional, kalau dengan metode seperti itu takutnya mereka itu jenuh. Jadi saya sendiri itu sedang merancang bagaimana anak juga biar tidak jenuh seperti itu. Nah ini untuk bahasa Inggris, Ibu. Kalau MTS kan tentunya kesan pertamanya sudah bahasa Arabnya, Bu. Nah kalau